kacang kita langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Suami, anak-anak, para menantu hingga ke cucu almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Lurah Kelurahan Panorama beserta staf yang kami hormati, ketua-ketua RW, ketua-ketua RT selingkung Kelurahan Panorama yang kami hormati, Bapak Imam, Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian kesabaran bagi kami Ustadz ini adalah tentang masalah kue ini. Lalamu terduduk di sini, belum dibagi kawan. Pas kita nak ceramah baru bagi kue. Kita ceramah kawan makan kue. Pas nanti ceramah selesai, kita nak buka orang lain nak balik. Jadi itu sabar itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apapun kondisi kita, kita bersyukur tidak akan merubah keadaan. Tidak bersyukur kita tidak merubah keadaan. Ini adalah bentuk dari bagaimana Allah ingin melihat kita dengan ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kedengarannya memang tidak lemah, ada musibah kita bersyukur. Bukan bersyukur atas meninggalnya almarhumah, tapi bersyukur acara adat istiadat kita ini masih kental. Aduh Pak, dia Islam, selesai ngubur selesai. Tidak ada doa, tablik musibah, apalagi yasin tahlil. Nah kalau di pagar dewa tuh, habis asar tuh khusus yasinan. Habis maghrib tahlilan. Habis itu kelak ada orang musibah atau ngaji begitu. Nah sebanyak itu kegiatan kita dalam rangka apa? Supaya rumah ini tidak sepi. Yang kedua, siar kita jalan. Ada daerah tertentu itu sudah ngubur, sudah tidak ada doa, tidak ada tablik musibah. Nah kita masih sejahat-jahat orang meninggal tetap kita laksanakan. Misalnya ada orang mati bunuh diri di Panorama ini, tetap ditahlilkan uang itu. La ilaha illallah, la mati bunuh diri kan kak? La ilaha illallah. Sampai delan ketika terserah la ilaha tetap ditahlilkan orang itu. Nah, seharinya tidak pernah sembahyang asal KTP-nya Islam, Pak Imam masih bertanya itulah. Apakah kita menjadi saksi almarhum orang baik? Baik gitu. Apa ngecek jahat itu kan? Nah kita bersyukur bahwa paling tidak itu adalah doa dari kita. Dan bersyukur malam ini malam ketiga Pak Lurah bisa hadir walaupun pada dasarnya beliau ditunggu rapat. Forkopimda itu forum resmi pemerintah kota berserta Pak Kapolres, Pak Kajari itu hadir di situ dalam rangka penataan kota ini. Tapi beliau memilih hadir ke sini. Selanjutnya kita juga bersyukur Bapak Ibu, insya Allah kita yang hadir di sini di samping sehat jasmani juga sehat rohani itu. Kalau sehat jasmani aja, tidak sehat rohaninya, baru ceramah 5 menit itu mulanya nengok jam. Sampai jam berapa ya? Ini tidak berani ngecek, cuma dalam hati itu tanda tidak sehat rohani. Insyaallah kita semua sehat jasmani, sehat rohani. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keajaiban di angka 7 Bapak Ibu.
Al-Fatihah 7 ayat, tawaf 7 keliling, sa'i 7 putaran. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Lubang di badan kita juga 7 lubang. 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 4. 1 mulut jadi 5. 2 lagi tak usah kita sebutkan. Dan kita juga akan melalui hidup ini di 7 alam. Nah, itulah yang akan kita ceramahkan. Seandainya 1 alam itu sejam, berarti 7 jam ceramah. Ya. Kalau dia semenit, ya 7 menit itulah. Yang pertama alam ruh. Kalau bapak ibu ditanya orang mana UJH itu, nah yang tercogok tegak tu, orang nunjuk sini, ini UJH. Bahasa jasadnya yo. Tapi sesungguhnya ini bukan UJH. Bapak kalau kita ganti nama ini dengan alif, mana UJH lah hilang. Lah berganti alifnya. Kita yang sesungguhnya itu sebenarnya ruh tu lah. Tidak berubah-ubah, namun jasadnya berubah dari kecil. Anak-anak, remaja, tua, kelak bongkok dia. Kalau ruh tidak ada, ruh tua, ruh muda. Ruh lanang, ruh tino sama. Ruh orang kaya dengan orang miskin sama. Ruh pejabat, ruh rakyat sama. Ruh jabalan, ruh orang beriman sama. Sesungguhnya kita itu ruh itulah. Dan kita awalnya di alam ruh. Tidak tahu berapa lama di alam ruh itu. Apa sarai, apa 1 miliar tahun. Tapi yang jelas seluruh ruh itu dari Nabi Adam sampai ke kiamat sudah diciptakan oleh Allah. Tinggal dipasang-pasang. Dan kita sudah disumpah di alam ruh itu. Alastu birabbikum. Aku hendak kalian bersahadat. Akulah Tuhan. Wah, melawan kita waktu. Bala syahidna, kami bersahadat. Engkaulah Tuhan kita. Begitu lahir ke dunia, arah masjid, kau tahu. Nah ini kita nih. Tapi di alam ruh seluruhnya tidak ada. Ruh Katolik, ruh Hindu, seluruh ruh itu milik Allah. Cuman macam mana ruh, Allah sudah ingatkan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Apa bulat, apa lonjong, apa segitiga, kita tidak tahu. Di mana letak ruh? Di sekujur badan. Dari rambut sampai ke ujung kaki, di kulit ada ruh. Buktinya kulit kita hidup. Amun kulit mati namanya kapalan. Dicubit tidak sakit itu. Di rambut kita ada ruh. Buktinya rambut kita tumbuh. Dibotaki tumbuh lagi. Di kuku ada ruh. Itu buktinya ruh kita nih ada di sekujur badan. Itu. Tapi berapa lama kita di alam ruh kita tidak tahu. Yang jelas saat di alam ruh kita seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya iman yang sebenarnya dan pembuktiannya ketika kita di dunia ini. Nah, yang kedua namanya alam kandungan. Syarat pindah dari alam ruh ke alam kandungan, mak bak kita nikah dulu. Nikah mak bak kita, maka kita masuk ke alam kandungan. 40 hari pertama air. 40 hari kedua berubah jadi darah. 40 hari ketiga atau 4 bulan dia 120 hari. Summa yursalu malaku fayanfu firru wa yu'maru bi arba'in kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, saqiyun au sa'idun. 120 hari umur kita dalam kandungan, Allah turunkan malaikat, disuruh kepada malaikat, niupkan ruh, kata Allah, jangan lupa catat 4 kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, saqiyun au sa'idun. Bahasa dusunnya, jodoh maut, balak rezeki. Itu sudah tercatat di dalam umur 4 bulan. Digenggam kita tuh. Ngapo bayi menangis? Karena genggaman ini terbuka. Siapa jodoh kita tidak tahu. Di mana balak musibah kita tidak ingat. Berapa rezeki kita tidak tahu. Kapan mati dia tinggal. Itulah yang kita tangiskan, tangis pertama itu. Tidak tahu kita siapa jodoh kita. Kadang-kadang neman dari TK bermete.
calon menantu wak nih itu tuh. Se-SD ketemu lagi, se-SMP, kuliah sama-sama, tidak berjodoh dia. Ada yang kadang-kadang dari Jawa Barat ketemu dengan orang Lintang, yang dari Jawa Putih, yang dari Lintang Putih pula, ketemu nikah. Alhamdulillah berjodoh. Nih lahir anaknya hitam. Ngapa? Karena tinggal di Panorama. Apa hubungannya? Tidak ada. Nah, inilah kita. Nah ini di alam kandungan ini 9 bulan 10 hari kalau normal. Ngapa tidak normal? Ada yang namanya hamil kerbau. Hamil kerbau itu 10 bulan lebih. Dulu kata orang supaya gacang lahir ngelilingi kandang kerbau. Itu ilmu orang dulu. Ternyata hamil kerbau ini bukan itu. Hamil kerbau ini dia hamil tapi tenaganya tidak berkurang. Kerjanya itu masih kuat. Makan kuat, kerja kuat. Tidak orang tidak ada. Ada orang yang hamil tergeletak. Baik. Bernapas sampai sedut lagi dia kata sakit itu kan. Tapi ini tidak ada. Cak tidak hamil baik kerja beran itu namanya juga hamil kerbau. Ada namanya juga hamil 7 bulan yang model itu disebut dengan prematur itu. Anak kami yang tua itu prematur itu. 15 menit lahir masuk ke inkubator. Itu lama di inkubator itu. Mak aku datang tidak boleh nak ke rumah sakit, cucup dengan kuali katanya. Ilmu orang dulu tutup dengan kuali katanya, bukan anak burung gitu. Nah ini kondisi orang dulu kan benar-benar itu ilmunya mungkin kan. Nah itu namanya prematur. 8 bulan lahir itu prematur. Ada lagi baru hamil 4 bulan lahir itu instan namanya. Baru 4 bulan nikah lahir. Nah itu instan. Namanya instan. Di dalam kandungan ini normalnya 9 bulan 10 hari. Di situ pula pembuktian betapa kalau Allah mengatakan kalau masuk surga itu makan minum sekendak tapi tidak mising, tidak kencing lagi. Apa pacak Pak Ustaz? Tidak ada toilet di surga. Tidak ada WC-nya di surga. Bau anjing tidak ada. Kok macam mana? Kok pacak? Nah itu pembuktian dalam perut. Bayi dalam perut itu kalau 4 bulan itulah benyawu. Yang namanya benyawu harus dikasih makan. Lewat mana? Itulah disambungkan tali pusat. Bayi itu makan lewat saripati dari makanan maknya. Kalau orang hamil, dia puasa, gerak bayinya kecil. Lemah bayinya. Konsul dia ke bidan. Bu bidan, ngapa lemah nih gerakannya? Ibu puasa ya? Iya, jangan puasa bu. Ya macam mana berdosa? Orang hamil boleh tidak puasa. Jadi ibu jangan dulu puasa. Besok jangan dulu puasa. Begitunya tidak puasa, kencang lagi gerak anaknya. Ngapa? Dia dapat asupan dari maknya. Kalau maknya makan buah, bayi dapat sari buah. Kalau maknya makan sayur, anak dapat sari sayur. Kalau anaknya makan mie, mak dapat sari mie. Itu. Dari makanan maknya. Dari umur 4 bulan sampai 9 bulan 10 hari itu 5 bulan 10 hari. Mana ada bayi yang lahir belepung dengan tai? Tidak ada. Tidak ada bayi yang lahir ancing. Tidak ada. Artinya makan terus dalam perut tapi tidak mising, tidak kencing. Kok iso? Ngapa pacak? Nah itu bukti bahwa surga kelak boleh kita makan minum tapi tidak ada kita mising lagi. Itu di alam kandungan. Ngapa lah Pak Ustadz ya? Anaknya mirip bak gale. Karena genetika baknya kuat. Ada anak lanang mirip mak. Ada anak lanang mirip bak. Nah yang budaya kita nih. Anak kami lu miripnya dengan aku. Aku bawa balik ke mana? Sibuk orang. Lah kamu jual anak kamu. Lah ngapa belum jual anak? Syarat tahu kata orang mana. Syaratnya jual anak itu karena mirip dengan bapaknya. Tidak ada masalah sebenarnya. Karena mirip dengan bapak itu genetika bapaknya kuat. Anak Tino mirip dengan ibu. Dijual. Tidak ada masalah gitu. Masalah. Karena genetika ibunya kuat. Ada anak lanang mirip ibu. Ada anak Tino mirip bapak. Itu. Tidak ada masalah. Yang malah masalah ini mirip tetangga. Itu. Mirip bapak dah. Tapi itu budaya kita. Tidak apa-apa. Silakanlah. Itu untuk hal yang bikin. Ini anak. Gitu.
Ada orang ngarok-ngarok yang anak lanang lahir tino. Mudah-mudahan yang kedua lanang lah, kata-kata. Maknya kerja mudah marah, ciri-ciri lanang lahir tino lagi. Kata orang biasa kalau yang ketiga tino, lahir yang ketiga tino lagi gitu. Lahir yang keempat itu biasanya kaki meja tempat. Jarang meleset gitu. Lahir lagi tino lagi gitu. Jadilah kata orang. Jadi lebaknya melanang itu. Tak pacak kita nyetel, artinya sekendak kita itu di alam kandungan. Syarat masuk alam ketiga lahir dulu. Maka itulah alam dunia kita sekarang nih. Di alam dunia ini yang kita temui itu 4 itu. Jodoh, maut, balak, rezeki. Menemui itu, tidak usah mikirkan masalah jodoh. Tidak usah mikir masalah rezeki. Karena itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai jodoh kulit, lebih Allah itu Allah yang ngatur. Yang tidak pas tuh jodoh di mata orang. Lanangnya, cak jabalan bini ya. Cak lu namanya. Lah rezeki lanang itu. Kita ngecek bu sopirnya. Laki aku tuh cacam. Alangkah berezeki lanang ini. Kan. Bini biginya cak jabalan. Ada juga lanangnya ganteng. Bini kurus kering. Itu pembantunya Pak ya. Itu istri saya. Alangkah biga lanang ini. Tidak ada itu. Yang tidak pas itu di mata kita. Di mata Allah itu sudah dikasih jodoh. Ada kita berjalan nengok terbitino ngebutnya. Lepas tang nih, sot cacam kata kita. Di lingkungan masih juga lepas tang tino. Begitu kita potong, ada rupanya laki kecil nenek depan tu. Ada rupanya anak ini pasangan. Tidak ada yang tidak pas di mata Allah. Yang tidak pas tu di mata kita itu tuh. Nah ini jodoh itu. Tidak bisa kita nak milih jodoh kita. Ada orang yang dari kecil dijodohkan larinya dengan orang lain itu tuh. Ada yang tidak dijodohkan malah dia kawin lari, hendaknya nikah itu tuh. Itulah bentuknya jodoh karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, di mana kita tahu rezeki kita? Yang tidak boleh itu tamak. Ada kisah Nabi Isa alaihi salam. Ada salah Nabi Isa lah, jalan-jalan. Ya. Dia ngomong dengan kawannya, pacak tak kau kawani aku berjalan. Jadi katanya, kemana? Jauh perjalanan. Bawalah bekal roti 3 potong. Berjalan jauh. Begitu zuhur, letak kita makan dulu. Makan sepotong untuk ngas, sepotong untuk ku. Yang sepotong kah? Untuk petang Begitu selesai makan, kata Nabi Isa, aku nak sholat, ada air di bawah tu. Kau berpenyap dulu, jadi. Selesai Nabi Isa sholat, lanang tu nyusul ke bawah, sholat juga. Begitu naik ke atas, hilang yang kue sepotong. Ya, mana kue kita sepotong? Entah, kata. Ya, kan aku duluan ke bawah tadi. Kau tinggal. Tidak aku makannya, kau makan. Ya, ada binatang lain sini, burung apa dan sebagainya. Tidak mungkin burung makan kue. Ngakulah, ya bukan aku. Ya, sudahlah. Begitu petang berjalan lagi, lapar lagi. Kue tadi habis. Siapalah yang makan tak? Nabi Isa ni pacak ngomong dengan binatang, wahai binatang, kau datanglah ke sini. Datanglah kijang ni. Disembelih kijang ni, dibakar, dibagi 3. Ini untuk ngau, untuk ku. Enggak, untuk yang maling roti. Ya makan kijang besar, kan tidak habis itu. Yang maling roti tidak habis. Wahai Allah, hidupkan lagi kijang ni. Dikumpulkan tulangnya, hidup lagi kijang tu. Yakin tak ini mujizat Allah? Yakin. Sampai dah maling roti tadi. Entah. Sudah istirahat tidur. Besoknya melanjutkan perjalanan. Nyebrang. Deras tak? Deras. Pacak tak melenang? Tidak. Mati gitu. Jadi kita harus ke situ, kata Nabi Isa. Macam mana? Ya Allah, jadikan kami pacak berjalan di atas air. Pacak berjalan. Bak. Yakin tak kamu mujizat Allah? Yakin. Siapalah yang maling roti itu tak? Entah katanya. Pas ketemu batu. Ambil yang besar batu. Diambilnya sebuah, 3 buah kata Nabi Isa. Ambilnya yang sebesar betis, yang paling besar kami. Diambilnya sebesar speaker kan. Ya Allah jadikan ini emas kalau ting. Nah sebuah untuk kau, sebuah untuk aku. Yang sebuah lagi untuk yang maling emas. Aku Nabi yang maling. Nah, kata, nah, ambillah dengan ngau kali-kali.
Begitu ngurus itu, Nabi Isa pergi, datang perampok 2 orang. Nak diserahkan atau nak dibunuh. Kita bagi baik. Jadi tidak berbagi. Tapi kami lapar. Nah, suruh kawan kau yang beli nasi. Pergi lanang tu beli nasi. Lanang yang beli nasi itu berpikir, kuracuni nasi ini, tobo tu makan nasi beracun. Selesai, aku galau yang nuan masuklah. Yang tinggal tu berpikir, lanang tu sampai ke pengkuk kepalanya. Mas kita bagi 2. Sesuai dengan rencana lanang tu sampai bawa nasi, palanya dipengkuk. Mati lanang itu. Tobo yang tinggal makan nasi beracun. Sampai sekarang tidak tahu di mana letak emas itu. Akibat orang tamak. Jadi rezeki kita, kalau tidak lagi muat dengan kita itu bukan lagi rezeki kita. Maka itu, apa yang kita usahakan itu bukan karena usaha kita. Kita boleh nanam sawit. Kalau Allah tidak nak ngasih buah, kita boleh nanam parah. Kalau ada nanam yang kasih getah, kita boleh nanam padi. Kalau Allah tidak nak ngasih buah, sering orang berpadi hampung. Tidak ada. Nah, ini karena rezeki itu bukan dari kita. Rezeki dari Allah. Untuk itu, tidak usah kita sombong urusan rezeki. Tidak usah kita minder urusan rezeki. Ada yang galak ngancak, biarlah. Itu. Jalan ini tembus kemana? Rupanya nak ngancak cincin. Tidak ada tembusnya, buntu kan. Masih tidak ada tembusnya. Sabar yang ditanyakan. Tidak ada tembus, buntu itu. Tidak ada tembus ke situ. Panas Tino itu. Tidak ada tembus ke situ. Dibantahnya buah kalungnya sebesar ini. Itu. Nampak buah kalungnya sebesar ini. Barunya tahu. Jadi kadang-kadang sifat manusia itu kan model itu. Baru berezeki dikit kadang-kadang sombongnya na'udzubillah. Kadang-kadang kita galaknya tertipu. Ada ibu-ibu belanja ke pasar bedas terbaik. Ibu ini kata kita, nah lucak-lucak tuh berjalan. Begitu di pinggir, mobil Alphard nunggu di pinggir tuh. Lah ada sopir, astagfirullahaladzim kata gitu. Wang kaya rupanya. Nah kita yang pisah-pisahnya, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah itu. Rumah tak miye. Jadilah. Tidak usah kita. Kadang-kadang panik. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Macam mana kita nak meki nyari rezeki Allah kalau tidak kasih, tidak. Kalau orang rajin bekerja, dapat banyak rezeki, maaf, ada warung kopi buka 24 jam. Mudah-mudahan itulah dia. Ada tambal ban buka 24 jam. Mudah-mudahan itulah. Kalau rezeki itu kaya orang itu karena jadi presiden, pasti salah satu presiden orang terkaya di dunia. Sampai sekarang tidak ada media mengatakan bahwa presiden terkaya di dunia. Yang ada diusut orang masalah ijazahnya. Itu ada. Kalau yang tidak tahu kita itu. Nah ini kita tidak tahu. Kalau rezeki itu urusan Allah. Yang ketiga balak. Kata orang jangan balak, jangan balik jalan tebing, balak. Nah kita balik jalan salah, jalan panorama. Woi besar lagi balak. Kita jalan dendam. Woi jangan jalan dendam. Lah kita jalan Rinjani. Jangan temalam kita di sini. Aman tahu bakal balak. Tapi kita tidak tahu. Jangankan balak musibah, balak 6 kita tidak megang. Terjepit 50 masuk sego. Nah itu kalau balak kita tidak tahu. Siapa yang tidak sakit, siapa yang tidak jatuh. Tapi itu ketentuan Allah Subhanahu untuk apa? Supaya kita sabar, supaya kita sadar. Sehati-hati apapun kita, kalau lagi musibah, tetap model itu. Lah tahu kita ada kayu melintang. Tiap hari lewat di situ. Nak ngapo petang itu celempong. Lah. Itulah kategori pas kebaikan. Lah bertahun-tahun tidak pernah terantuk. Ngapo sore itu terantuk? Itu. Sebesar jengkol benjolnya kan itu. Untuk apa? Untuk Allah mengampuni dosa. Hanya kita nih begitu terantuk galak encarut. Sakit nambah, dosa nambah. Mestinya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ngape. Kayu kena melintang sekarang. Boleh palak. Lah, pagi kita lepaskan itu. Nah ini. Itu semua tidak ada yang kira tertanjal nyarut itu. Tidak ada tujuan Allah tuh supaya kita sadar bahwa hidup ini ada waktunya senang, ada waktunya susah, ada waktunya sakit, ada waktunya kita sehat. Nah yang keempat, mati.
Kapan kita mati Allah tidak kasih tahu. Apa sebab kita mati Allah tidak tahu. Di mana kita mati tidak tahu. Kalau pacak kita ni jangan cuma mati, tapi rojiun. Ngapo? Nya beda mati dengan rojiun. Beda. Orang yang mati itu pasti rojiun, tapi yang rojiun belum tentu. Orang yang rojiun itu pasti mati. Yang mati belum tentu rojiun. Yang macam yang rojiun. Coba dengar kalau ada ngomong. Telah meninggal Sianu bin Sianu. Tidak pernah kita dengar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak pernah. Itu. Telah meninggal Sianu bin Sianu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tidak ada. Meninggal Sianu. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenapa itu yang diucap? Innalillah artinya kita milik Allah. Wa inna ilaihi rojiun, akan kembali kepada Allah. Macam mana kembali kepada Allah ni? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Irji'i, irji'i itu rojiun namanya. Irji'i ila rabbiki, baliklah kepada Tuhanmu. Fadhuli fi ibadi warhuli jannati. Orang yang rajiun artinya ke surga dia. Tapi kalau mati belum tentu ke surga. Nah kita berharap mati ini yang rajiun. Macam mana mati yang rajiun? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tenangkanlah jiwa. Yang mati ini bukan badan. Badan ini tidak tahunya mati. Sama dengan sangkar burung badan ini. Itu. Burungnya lepas, sangkar masih. Cuman sunatullahnya kalau mati jasadnya dikubur. Min haulaknakum wa fiha nu'idukum. Karena dari tanah diciptakan, ke tanah dikuburkan. Itu. Ruh balik ke Allah. Yang mati itu apa? Nafs, jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Yang mati itu jiwa. Dari mana Ustaz tahu? Lah kan kita nak tidur tuh ada doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Dengan namamu ya Allah kami hidup dan dengan namamu kami mati. Orang tidur tuh mati tak? Mati. Badan masih ada tapi ruh masih kembang kempis. Apa yang hilang? Jiwanya. Sebab sejahat-jahat orang kalanya sedang tidur, insya Allah tidak banyak ulah. Secerewet-cerewet bini kalau sedang tidur, insya Allah tidak berbunyi. Ngapa? Jiwanya sedang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok pagi bangun, Allah serahkan kembali. Jadi orang yang tidur tuh sama dengan mati. Macam mana mati yang dengan tenang? Tenangkan jiwa kita. Maka itu sunnah bagi kita sebelum tidur tuh berwuduk dulu. Nah, kalau tidak baca berwuduk solat, kita berwuduk baik. Sudah berwuduk tuh, kita baca 3 kul. Kul. Bukan. Kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah. Baca ayat kursi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang bagus lagi baca tabarok. Itu. Aku tidak hafal, Pak Ustaz. Tidak jurung hafal. Baca tabarakalladzi biyadil mulk sampai dengan selesai. Ya nemon, megang Quran setebet lah, di fotokopi. Tidak buka fotokopi malam nih, pakai HP. Itu. Ngapo? Orang yang rajin baca surat tabarok tiap sebelum tidur, begitu dia mati, malaikat azab ngazab, dihadang surat tabarok. Jangan azab. Kata malaikat azab, aku ngambil hak aku ngambil hak aku loh, kata surat tabarok, surat Al-Mulk. Ya apa urusannya lah? Apa urusannya? Urusan aku itu. Ngapo? 114 Al-Quran tuh. Ngapo aku bayang dari bacanya? Lah kita ngadap Tuhan. Apa kata Tuhan? Dia ni nak ngazab. Dia ni melarang kata malaikat azab. Ya, aku ngambil hak aku ngambil hak. Nyo ngapo? Yang diazab dia ni tiap malam baca surat Tabarok. Amidak tu lepaskan bayar aku dari Al-Quran. Dah usah pakai surat Tabarok lagi. Ya jangan baper kata Tuhan. Jangan diazabkan. Jangan diazab malaikat. Gara-gara kita baca surat Tabarok itu. Jadi sebelum kita tidur tuh bacalah surat Tabarakalladzi biyadihil al-mulk itu. Untuk supaya kita nanti itulah yang dikatakan dengan sapaan Al-Quran. Selagi apa? Selagi kita hidup ini. Jadi 4 ini kalau lah ketemu galau, rezeki lah cukup, jodoh lah dapat,
malang mujolah ditemui. Tinggal mati kita lagi. Maka itu jangan pernah minta rezeki banyak sekaligus. Amun banyak sekaligus, habis jatah kita. Amun rezeki habis, nyawa sejajar dengan umur. Habis rezeki, putus nyawa. Biarlah kita hidup lama asal sehat, terus rezeki lancar, jadilah. Itu. Kita tidak perlu kaya, yang penting cukup. Nak haji cukup duitnya, nak umroh cukup duit, anak-anak nak beli stom cukup duitnya tuh. Itu tidak perlu kaya, yang penting cukup. Itu dunia. Nah, almarhumah masuk alam keempat, namanya alam barzah. Barzah itu artinya pemisah. Dunia lah lepas, akhirat belum sampai. Kemungkinannya raudatim min riyadil jinan atau hupratam min hufariniran. Adonian azab kubur tak Pak Ustaz? Aku nengok belum. Tapi Rasul mengatakan ini doa sebelum kita salam. Innaka hamidum majid. Doanya itu jangan dulu kita assalamualaikum. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min azabi qabri. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doanya. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Aku berlindung dari azab jahannam. Wa na'udzubika min azabi qabri. Aku berlindung dari azab kubur. Rasul berlindung dari azab kubur. Berarti ada azab kubur nih. Macam mana supaya terhindar dari azab kubur? Kuasai soal-soal yang sudah Allah buat di kisi-kisinya di surat Yasin. Man rabbuka? Man nabiuka, ma kitabuka, aina kiblatuka, man ikhwanuka. Itulah pertanyaannya tuh sama. Jawabannya lagi hidup ini. Seluruh pertanyaan itu jawabannya di sholat. Kalau kita sholat aman. Ditanya man rabbuka, jawabnya Allahu Rabbi. Ngapa kita membaca Allahu Rabbi? Karena setiap sebentar kita membaca Allahu Akbar. Tidak ada tempat di mana kita membaca Allahu Akbar paling banyak kecuali di sholat. Amun dihitung isya subuh, lohor, asar, maghrib itu 68 kali membaca Allahu Akbar. Mau tidak percaya hitung dewe. Saran aku percaya baik. Daripada sibuk ngitung ceramah ini habis. Nah, itu. Jadi sholat isya subuh, lohor, asar, maghrib itu 68 kali kita membaca Allahu Akbar. Itu yang sholat wajib, belum qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, witir, belum lagi yang tahajud, duha. Berarti ratusan kali kita baca Allahu Akbar. Ya wajar, terlapas itu lah. Satu terjawab. Yang kedua, man nabiuka? Siapa nabimu? Jawabnya Muhammad Nabi wa Rasuli. Kapan? Waktu sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau orang tidak sholat, sekali itulah membaca syahadat. Kebile, nak betuna. Itu. Mereka tidak ada. Selawat mulai itu, walaupun rajin baca salatullah, salamullah, tidak Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salawat yang sebenar-benarnya tuh. Salawat yang di sini. Selesai. Kapan kita berselawat, bersyahadat? Di sholat. Yang ketiga ditanya, ma kita buka apa kitabmu? Al-Quran kitabi. Baca tak kita baca Al-Quran? Rajin tak kita baca Al-Quran? Tidak ada orang yang serajin baca Al-Quran waktu di sholat. Ya kebila wa al-Fatihah itu Al-Quran. Amanya sholat 10 rakaat itu 17 rakaat, berarti 17 kali baca Al-Fatihah. Ditambah lagi 2 rakaat awal surat pendek, 10 kali 5 kan? 2 kali 5, 2 rakaat kali 5, 10. Berarti 27 kali dia baca Al-Quran untuk sholat yang wajib. Belum yang sholat qabliyah, ba'diyah, sholat sunat yang lain. Berapa kalinya baca Al-Fatihah? Coba kalau tidak semayang, kemana baca Al-Fatihah? Al-Quran lah itu tuh. Kita nih kadang-kadang membaca Al-Quran, malas baca Al-Quran. Itu. Padahal Al-Quran itulah yang akan menyempurnakan kita. Rasulullah mengatakan orang yang lancar baca Al-Quran pahalanya cuma 1. Tapi yang tidak lancar baca Al-Quran pahalanya 2. Protes sahabat, tidak terbalik Nabi. Tidak katanya.
Ya maksudnya yang lancar pahalanya satu. Nah, ngapa nambah pahalanya? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ngapa diulang lagi? Tapi ngapa yang tidak lancar tadi pahalanya dua? La'alakil likal. Itu kata dia baru. La'alakil likal kal. Zalikal kati kita. Zalikal kati kita. Berapa kali yang baca itu? Berapa pahala dia dapatkan itu? Jadi tidak lancar dapat pahala lebih saking keadilannya Allah. Nah ini kita Al-Fatihah baca berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya 19. Tak percaya hitunglah. Ngaponya 19? Kan gandeng 1 dengan 9. Coba gandeng 1 dengan 7. 17 ya. Ngapo Bismillah itu 19? Kan arka tertinggi 9, arka terendah itu 1. Maksudnya Al-Quran itu cocok untuk orang kaya, cocok untuk orang miskin. Cocok untuk musibah, cocok untuk orang pesta. Itu makanya Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Aina kiblatuka? Kata Tuhan. Kata malaikat, kemana kiblatmu? Yang orang tahu sholat, tahu kiblat, Ka'bah kiblati. Kamu tidak pernah semayang, jangankan di kobo. Di rumahnya, arah kemana kiblat? Mana? Dai, nengok. Nengok matahari condong kemana? Allahu Akbar. Lu mati dia tuh. Gitu. Yang kelima, man ihwanuka, siapa saudaramu? Kaum muslimin wal muslimat. Kapan dia salat? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya? Selamat kamu. Rahmat Allah untuk kamu. Lanang tene, kaya miskin. Assalamualaikum warahmatullahi. Hitam putih, nyemili aku atau tidak dulu. Didoakan kali. Itu tuh. Itu. Tidak kita kenal, kita doakan. Uang milik kita juga. Selesai sholat. Kalau tidak sholat, apa ini? Marah buka apa? Maksudnya malaikat tidak, saya tahu. Pong, malaikat. Dari curup kau. Logat kan, logat rejang. Nah, itu. Tidak ada malaikat. Takut itu. Begitu kita baca jawab, apa kata malaikat? Naum, karena kamu harus tidurlah kamu laksana tidur pengantin. Nah, itu bekal yang kita bawa. Tapi sebanyak-banyak bekal, namanya bekal, berkurang itulah. Itulah Alhamdulillah. Orang banyak bertanya, banyak nian yang aneh-aneh Islam nih Pak Ustaz. Apanya yang aneh-aneh sebenarnya? Orang mandi sibuknya tahlil. Tidak aneh saya bilang. Ngapo? Lah orang dimandikan itu tidak cukup 15-16 menit. Sejam. Tahlil itu sejam. Daripada ngobrol masalah Jokowi, Pasu, Gibran, tidak jelas istilah. Lah itu kan urusan orang. Nah, apa kita ngupek di tempat orang meninggal? Lebih baik asinan tali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak ngomong masalah ijazah, orang ngecek lah dulu yang ijazah ini. Tahlil dulu. La ilaha illallah. Hilang pembicaraan yang lain. Apa yang buruknya itu tuh? Nah kita asal tidak ada tuntunannya. Bid'ah, cepat niat. Nah kata ulama ini hal-hal yang baik. Ngomong-ngomong yang abdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Coba dicek Al-Quran atau hadis. Ada tak orang yang mati sedang sholat pasti masuk surga? Tidak ada. Tidak ada ayat yang mengatakan mati sedang sholat masuk surga. Tidak ada hadisnya. Tapi siapa yang akhir hayatnya pacak ngecek la ilaha illallah yadkhulul jannah. Dakhalal jannah. Itu hadis Pak. Sahih. Siapa yang akhir hidupnya pacak ngocok, la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Apa yang kurangnya? Gara-gara la ilaha illallah orang bisa masuk surga, gara-gara anti la ilaha illallah pasti masuk neraka. Karena kafir dia. Itu murtad. Nah ini kita jadi ringan saja. Sebanyak-banyak bekal tetap kurang. Nah kekurang itulah ditambah kita-kita yang hadir. Ila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ujungnya lah khususan ruh Junaidi bin Hamzah Al-Fatihah. Nah itu. Dapat kita orang 100 yang baca lah, masuk tidak ada nyampai gitu. Apa sampai Pak Ustaz, bukan tugas kita, tugas malaikat. Jangan ngatur-ngatur malaikat. Hak malaikat lah itu. Lau filana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Walijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amul khusus ala ruh Junaidi bin Hamzah. Lah dapat lagi kita doanya tuh. Ini kerja kita yasinan tahlil. Apa yang kurang? Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebelum orang baca Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah untuk almarhum sampai sahatam Al-Quran itu cutum hurufnya untuk almarhum. Kami di sini pakai makan-makan Pak Ustadz. Boleh tak? Siapa yang melarang? As'ad bin Ubadah pernah nanya, ya Rasulullah, ummi mata. Rasul, aku mati. Nah, terus, apa tasaddaqan, ya Rasulullah? Boleh tak aku bersedekah atas nama mamaku? Patasaddaq As'ad. Sedekahlah ke As'ad. Ayo sedekah tu Abdul, ya Rasulullah. Apa sedekah yang Abdul? Sakil, mak. Orang yasinan tahlil sebanyak Ida. Masuk Ida tunjuk air putih. Kasih air putih. Ini bukan air putih dikasih. Nasi makan. Cuman tidak boleh sampai terhutang. Datang ke sini bawa pisau. Dah nyembelih kita. Wah, kemana nak nyembelih? Apa nak dijun ngewang dah? Gitu. Nangko ko lah. Wah, selek ngawang nyok nangko. Tidak ada selek-selek. Ada ayam kasih ayam, tidak ada ayam. Ikan, tidak ada ikan. Nangko. Nangko tidak ada kates. Kates tidak ada pergi ke lembak tu cari ganyer. Gitu. Tidak mungkin imam lah balik ke sape nanggum genjer. Tidak ada. Kayau banyak ge. Tidak ada. Lemak makan genjer. Begitu dimakan besok pagi keluar genjer tu lah. Yes. Nah, jadi jangan kita sampai terhutang untuk acara yang seperti itu. Boleh-boleh saja doa. Nah, itu di alam kubur. Lalu ke berikutnya yaumul ba'ats. Bangkit ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur. Yang kelima yaumul ba'ats, hari berbangkit. Kebilo nunggu trompet malaikat berbunyi. Begitu malaikat niup trompet, telelet, telelelelelelelel, aman romantu bunyinya. Kita sama itu segala yang hidup mati kalau. Pebunyi trompet yang kata yang mati tadi bangkit gali. Nah, saat bangkit itu kita berubah warna. Yauma iziyas durun nasu astatal liyurau a'malaku. Malam itu, hari itu dia bangkit bawa mukanya sesuai amal masing-masing. Ada yang mekan mange. Mange itu mange. Bahasa Arabnya al-kafut. Ada mukanya babi ngapo? Kita nanya, iya, tidak sembahyang ke semasa hidup. Tidak ngelan. Jadi muka babi. Orang yang tidak sholat itu mukanya muka babi. Ada yang muka-muka kuyu. Ngapo? Melolong tu lah. Ngapo melolong? Galak ngecek uang. Itu. Rumah besar, woi, alang kenanggung, nyapu, ngepel lah. Bukan gitu. Rumah orang sempit, pacak bernapas, rumah kecil kan. Lama tidak pacak bernapas, mati kan. Orang itu tuh. Itu. Orang bawa tas mahal, KW deh. Apa Batam? Orang bawa tas mahal, kecilnya KW, apa Batam. Terserah orang. Dia sibuk lah kita, terserah orang. Tidak mungkin terbeli tas itu. Orang kaya pakai emas imitasi. Tidak ada yang bertanya. Berapa gram yuk? Apa yang gram? Ini imitasi. Alah, jadilah merendahkan diri. Lah ini imitasi aja. Tapi kalau orang miskin pakai emas asli, dikecil. Jadilah pakai imitasi. Nggak dipotong uang. Ke asli busap. Jangan galak. Ini tidak percaya. Ini kita galak menilai orang. Gitu. Jadi muka anjing lah. Ada yang mukanya muka kerong. Ngapo? Tamak rakus. Maju minakan batas tanah. Sika. Ada masika. Kalungkanlah 7 lapis tanah tuh, jangan main-main. Bukan 1-2 orang, Pak. Orang yang begitu dikobok, tidak pas kuburannya. Dicangkul lagi, masukkan lagi, tidak pas. Hanya orang-orang yang paham itu, langsung dikelituknya di situ. Kenapa? Itu galak ngambil tanah orang. Ngambil hak orang. Ada yang pelutnya sampai ke tanah. Ngapa? Isinya tua, arak, mensyong, tapi menespet kamu. Vodka tapi miring dan sebagainya, itu yang diminum. Narkoba dan sebagainya. Ada pala adi
bawa kaki dia pucuk. Ngapa? Jahat dengan mentue, jahat dengan orang tue. Itu. Orang jahat dengan orang tua nanti terbalik dia. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu. Ada yang mukanya laksana bulan purnama. Siapa? Orang panorama. Ngapa? Rajin sholat, rajin ibadah. Orang yang rajin sholat mukanya laksana purnama. Tapi ada yang mukanya betembe, kertas galau sini. Ngapa? Tim sukses tidak cair. Subhanallah, nah itu. Tidak berbagi. Nah itu. Ada kali foto calon CKA. Nah, itu kita. Itu hari berbangkit itu. Berapa lama kita tidak tahu. Nah yang keenam, Yaumul Mahsyar. Di padang mahsyar. Nyari Nabi Adam. Itu ketemu Nabi Adam. Nak ngapo? Kau kan bapak kami segala. Bertanggung jawab atas kami ini. Macam mana kami? Oi, conge. Acak aku berdosa gara-gara makan buah huldi itu. Tidak berani aku. Jadi kami ngadu kepada Nabi Nuh. Ngadu ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong kami ini. Ah siapa? Ya anak keturunan kamu ni lah. Oh iya aku. Mana aku berani? Acak bini aku baik tak tatur dengan aku. Bini Nabi Nuh tu kan melawak itu tuh. 950 tahun umur Nuh tuh. Umur 350 dia jadi Nabi. 600 tahun dia jadi Nabi. Dapat pengikut 80 orang. 600 tahun jadi Nabi. Cuma 80 orang pengikutnya itu. Itulah maka dalam surat Al-Isra ayat 3 itu. Zurriyatan hamalna ma'anu. Nuh berdoa. Rabb. La tazar ardi la tazar kafirin minal daryar. La tazar ardi minal kafirin daryar. Jangan suruh hidup di muka bumi ini orang yang kafir. Kalau mau itu kau buat kapal. Kapal selesai, naik. Orang 80 tadi naik ikut Nabi Nuh. Yang lainnya mati tenggelam 6 bulan banjir bandang. Mana nak hidup kalau 6 bulan banjir? Selesai. Nah orang 80 inilah cucung piutnya kita ini. Itulah maka kalau Al-Quran itu mengatakan ya Bani Adam, anak keturunan Adam. Yang kedua, zuriyatan. Zuriyat itulah bahasa kita. Zuriyat dari keturunan Nabi Nuh dulu. Jadi kami kemana? Pergi ke Nabi Ibrahim katanya. Pergi ke Nabi Ibrahim. Pakai luka nih? Tidak. Memang bernama. Pergi ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak berani. Ngapa? Acak aku 3 kali ngicu. Nabi Ibrahim itu 3 kali ngicu. Seumur hidup itu. Tidak berani dia. Jadi kami nyarinya. Ketemu Nabi Musa. Katanya tidak Musa. Tidak berani aku. Itu. Siapa lagi? Terakhir Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bermohon kepada kita untuk dikasih syafaat. Itulah syafaat Nabi Muhammad. Baru kita pacak diproses. Terakhir, surga neraka. Yang ketujuh, alam yang ketujuh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Innal ladzina amanu wa amilus shalih ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Itu bagian-bagiannya. Nah sekarang ini jangan pikir gara-gara sholat kita masuk surga. Jangan disangka gara-gara puasa kita masuk surga. Ngapa? Ya puasa cuma sebulan. 11 bulannya makan minum. Sholat itu cuma 10 menit sekali sholat. Kita ini 24 jam. Yang 23 jam 10 menit kemana? Kita masuk surga itu karena ridho Allah. Yang kita cari itu ridho Allah. Ditinggal mati suami almarhumah Pak suami Pak Suryanto sabar, anak-anak berdoa. Kita juga model ini, umur 59, 62 sudah dipanggil. Kita ada yang lebih, kita ada yang hampir sampai. Nah ini peringatan bagi kita. Saya pikir demikian, kasihan yang tidak balik ke Bumi Ayu, jauh dia mungkin. Mohon maaf, 1 jam dari penyampaian ini. Pada Allah kita mohon ampun, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu niyati